Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keadaan sehat ya. Walaupun sekarang sedang merasakan sensasi dari GERD anxiety, tapi saya doakan semoga teman-teman kuat menjalani hari-harinya ya, sampai teman-teman mendapatkan kesembuhan dari Allah itu ya. Itu yang saya harapkan. Teman-teman, untuk kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana sih kalau kita sering sendawa. Nah, karena dulu pada saat saya sebelum terkena GERD itu awalnya sendawa tapi nggak seharian ya. Jadi sering sendawa tapi nggak seharian. Nah, pada saat saya terkena GERD itu hampir tiap hari selama kurang lebih 3 atau 4 bulan itu tiap hari, tiap jam itu sendawa terus. Gitu ya. Kadang sesekali rasa asam juga ikut naik sehingga terbakar lagi di sini, panas lagi di dada, nggak nyaman banget lah. Kadang sesekali makanan juga ikut naik gitu ya. Pada saat sujud sendawa sampai ya kayak gitulah, keluar air lagi gitu. Pokoknya nggak enak banget, dan itu tuh neken. Kadang kalau kita tahan gitu sendawanya ya, itu kayak neken di daerah ulu hati, ini perut ketekan gitu. Ntar disusul sesak kalau ngomong tuh kayak ngap-ngapan gitu ya. Nah, teman-teman kalau pada saat sesak itu bisa ngecek gini. Coba teman-teman tekan hidungnya. Ngeplong nggak? Biasanya emang mampet hidungnya salah satunya. Biasanya juga emang ada tekanan gas di dalam perut kita sehingga otot diafragmanya itu tegang gitu ya. Jadi bukan jantung teman-teman ya. Karena saya pada saat itu juga cek EKG ternyata normal ya. Nah, paru-paru juga ternyata normal. Kalau ngecek paru-paru gini, kita coba ngirupnya pakai mulut. Dia mau ngembang cepet nggak? Kalau pakai hidung kan sempit, coba pakai mulut gitu. Kalau ringan berarti aman gitu ya teman-teman itu. Nah, dari situ saya belajar kalau sedikit sesak ya saya biarin aja gitu. Kalau misalkan sedikit sesak, teman-teman baluri area dada ini pakai minyak kayu putih, sama di perut itu pakai press care ya. Tuh kalau lagi sesak, jadi teman-teman nggak konsentrasi ke sesaknya terus gitu ya, karena anget nanti lama-lama hilang. Sama sering latihan nafas diafragma kalau lagi sesak ya. Nah teman-teman, penyebab dari sendawa terus-menerus ini adalah hawa ya, sebenarnya hawa. Jadi perut kita tuh hawanya dingin sehingga dia butuh hawa panas ya dengan cara gas itu, atau juga karena makanan yang dicerna itu nggak semuanya tercerna dengan baik sehingga dia balik arah. Harusnya itu kita kentut, harusnya sendawa nggak perlu sendawa, harusnya kentut, tapi kita lagi ada masalah di lambung, otot lesnya ini lagi kendor ya, sehingga ketekan gas sedikit aja akhirnya keluar. Nah, apa yang ada di lambung ketekan gas, misalkan adanya makanan ya makanan ikut naik ya. Terus kadang suka apa yang kita makan suka nyampe bau gitu, kalau gitu tuh kerasa banget di sini ya. Terus misalkan asam lambung lagi ada nih, lagi meningkat gitu ya. Terus sendawa itu kadang asamnya juga ikut naik gitu, asam lambungnya ya. Misalkan air, kita kebanyakan minum air nih, sendawa keluarnya air. Jadi bertekanan dari bawah, sebenarnya ini sebabnya di usus teman-teman. Sebenarnya pencernaan di usus ini sebenarnya banyak sampah-sampah yang tidak tercerna dengan baik lah, akhirnya balik lagi ke lambung, balik gitu ya, gasnya balik, harusnya kentut tapi malah balik, neken terus, akhirnya lesnya jadi kendor itu ya teman-teman ya. Nah teman-teman juga biasanya kalau saya dulu itu paling sering itu bangun tidur tuh, karena saya tidur pakai AC kan. Bangun tidur itu biasanya bangun langsung sendawa gitu kencang banget, terus aja nyampe sarapan udah lagi. Kalau lagi makan enggak, terus gitu ya, itu gasnya lagi tinggi teman-teman. Dan disitu biasanya kalau pas asam lambung naik terus gasnya lagi tinggi, itu lemes teman-teman, lemes sempoyongan, saya nggak tahu kenapa gitu ya. Dan teman-teman juga biasanya kalau saya perhatiin itu, saya dulu makan bakso atau mie ayam gitu ya, sendawanya makin kencang. Makanya teman-teman hindari makanan yang tepung, makanan yang berbahan dasar tepung ya, itu dihindari. Kalau masalah brokoli terus
Kalau itu nggak apa-apa, kalau udah dimasak mah nggak apa-apa, itu nggak, saya makan nggak apa-apa biasa. Tapi kalau saya makan tepung misalkan mie ayam gitu ya, terus bakso itu kenceng banget sendawanya, terus aja seharian. Saya berhenti sendawanya tuh kalau tidur aja gitu ya. Teman-teman kurangi makan tepung, terus daging yang berlemak ya, terus makanan yang sulit dicerna lainnya lah, teman-teman pasti udah tahu ya teman-teman ya, itu dihindari. Dan teman-teman hindari dulu tidur di AC ya. Kalau mau tidur di AC pakainya jaket lah, atau hindari yang dingin-dingin. Kalau teman-teman masih tidurnya masih pakai AC ataupun cuacanya masih dingin, kemungkinan perutnya kembung akan terus ya, gasnya akan meningkat terus, atau sendawanya akan meningkat terus gitu ya teman-teman ya. Nah, ini ada beberapa tips dari saya ya untuk mengobati sendawa. Di sini ada ramuannya juga. Jadi mohon teman-teman nonton videonya jangan di skip-skip ya. Insya Allah ini bisa membantu proses kesembuhan. Karena kalau teman-teman masih sendawa terus-menerus setiap hari, GERD kita ya, reflux itu akan terus terjadi. Berarti selama itu teman-teman belum bisa sembuh ya. Makanya gasnya dikurangin dulu ya. Gasnya dikurangin dulu, nanti obat buat peradangan, karena saya ternyata ada radang juga ya, sehingga sendawa terus-menerus gitu ya. Nanti obat peradangannya juga ada ya. Kita pakainya nanti kunyit ya, kunyit dikombinasikan sama temulawak ya, itu kalau saya. Nah, untuk mengobati sendawa terus-menerus itu yang pertama, teman-teman sesering mungkin minum air hangat sesering mungkin, dan hindari minum yang dingin itu ya. Jadi selama seminggu lah teman-teman, selama seminggu itu minumnya air hangat terus ya. Kita coba selama seminggu ada perubahan enggak ya. Yang kedua adalah jauhi tempat dingin yang seperti saya tadi sampaikan ya, entah itu AC ataupun cuaca yang dingin ya itu. Yang ketiga adalah olesi area fresh care nih, di pusar muter fresh care sama samping-sampingnya fresh care, sama yang di belakangnya, di pinggangnya, dua kanan kiri ya, itu diolesi fresh care. Terus di area dada juga diolesi pakai minyak kayu putih ya. Itu yang ketiga ya. Untuk yang keempat adalah mandi pakai air hangat terus selama seminggu. Jangan mandi pakai air yang biasa. Teman-teman mulai sekarang mandinya pakai air hangat. Terserah mau sore mau pagi, pokoknya kalau mandi pakai air hangat itu ya, karena tubuh kita butuhnya hangat terus ya. Biar sendawanya semakin berkurang ya. Nanti teman-teman rasain lah selama seminggu. Nanti teman-teman komen ya, kalau ada perubahan komen ya, silahkan ya. Nah, untuk yang kelima adalah minum ramuan ya. Ramuan ini adalah yang pertama teman-teman, ramuannya adalah jahe ditambah ketumbar, ditambah serai, ditambah kayu manis, ditambah madu. Itu nggak usah direbus, teman-teman, cukup diseduh pakai air panas ya. Komposisinya airnya segelas ya. Kayu manisnya sekitar 5 cm segini ya. Terus serehnya sama 1 batang, ketumbarnya 1 sendok makan, terus jahenya 1 jempol segini ya. Itu digeprek ya, teman-teman pasti tahu lah cara bikinnya ya. Itu dicuci, digeprek, masukin ke gelas, baru diseduh pakai air panas, ditutup ya. Kalau udah agak anget, masukin madu 1 sendok ya, itu diminum. Diminumnya setelah makan di pagi hari ya. Misalkan makan jam 7, nanti jam 8 minum jamu itu. Sama mau tidur, ketika mau tidur bikin ramuan lagi, minum jamu itu. Jadi sehari 2 kali ya teman-teman ya. Nah, untuk yang keenam adalah teman-teman berjemur ya. Hangatkan badan teman-teman, berjemur. Untuk yang 8 adalah olahraga ya. Untuk ke-9 itu jangan makan makanan yang mengandung gas tinggi seperti di awal saya sampaikan ya, seperti tepung, daging yang berlemak tinggi, atau makanan-makanan yang susah dicerna lainnya ya, itu ya. Untuk yang ke-9 adalah teman-teman jangan ditahan sendawanya. Kalau ditahan itu nanti mual, makin menekan, makin lemes badan kita karena kepikiran, takut ini adalah sensasi yang ini ya,
pokoknya itulah, pokoknya kita tuh ngerasa ini tuh karena kita udah ngerasa berhari-hari terus nggak ada perubahan, itu kita ngerasanya jangan-jangan ini takut penyakit apa gitu ya, takut corona atau takut batuan empedu atau takut penyakit yang lain yang berat gitu ya. Nah itu teman-teman jangan ditahan sendawanya, kalau bisa muntahin. Biasanya kalau udah muntah kita agak enak gitu ya. Nah itu silakan tips itu dilakukan selama 7 hari ya teman-teman. Nanti kalau udah ada perubahan silakan teman-teman komen ya, semuanya dilakuin ya. Apa yang saya sampaikan ini semuanya dilakuin agar teman-teman sendawanya makin berkurang, sehingga proses penyembuhan GERD-nya, GERD kan refleks ya, GERD-nya itu cepat gitu ya. Karena biang keroknya itu gas teman-teman, yang bikin refleks. Sebenarnya asam lambungnya itu tingkat keasamannya normal, pH-nya normal, tapi karena ada refleks itu tekanan yang tinggi ya, membuat sesek di ulu hati ya, sehingga cairan asamnya ikut naik. Nah area esofagus ini sampai tenggorokan kan gak ada yang kuat menahan cairan asam, akhirnya teriritasi, ketekan, otot diafragmanya menyempit gitu ya, otot-ototnya tegang, akhirnya berasa kayak sesak gitu ya. Kita parno, asam lambung meningkat, akhirnya tambah sesek, tambah ada sensasi lemas, sempoyongan, mata buram ya, batuk-batuk, panas, dada panas, semuanya akhirnya lengkap pokoknya ya rasanya ya. Makanya dari itu silakan coba tips dari saya ya. Mohon maaf saya nggak bikin ramuannya karena bahan-bahannya saya nggak punya. Insya Allah di kesempatan minggu depan saya akan bikin ramuannya buat teman-teman. Yang ramuan tadi yang saya sampaikan buat teman-teman insya Allah saya bikinin. Termasuk juga kalau teman-teman nggak cocok ramuan itu, nanti ada ramuannya ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing untuk kali ini. Sekali lagi saya mohon maaf kalau udah salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba tipsnya, semoga lekas sembuh ya. Amin amin ya rabbal alamin.